Field Study, Kalimpak 7. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sadidan Fil Iman dengan NIM 193231007 dari Prodi Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama saya Raffi Senara Ditya Seva dengan NIM 193231017 dari Prodi Kedokteran Hewan. Halo, perkenalkan nama saya Rotua Cecilia Agatha Simanjuntak dengan NIM 194231017 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Perkenalkan, saya Diani Hermala Janata dengan NIM 195231003 dari Prodi Aquakultur. Indonesia dikenal dengan keragamannya, baik keragaman budaya, suku, ras, dan agama. Keragaman yang dimiliki tidak membuat masyarakatnya saling berselisih, namun karena adanya perbedaan membuat kita saling bertahan untuk terus bersatu dan menjaga kedamaian Indonesia. Perlu diketahui, berdirinya negara ini yang banyak akan perbedaan tidak luput dari peran para pahlawan terdahulu yang telah rela mengorbankan seluruh harta, raga, dan jiwanya untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Tentu hal itu yang menyebabkan kita untuk terus mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur melawan penjajah untuk memerdekakan Indonesia. Begitupun yang kami kelompok 7 lakukan dalam Field Study ini. Kami mengunjungi makam para pahlawan yang ada di Banyuwangi sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada para pahlawan dan juga untuk meningkatkan kembali rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam diri kami. Salah satu makam pahlawan yang kami kunjungi adalah makam Datuk Malik Ibrahim Bausir. Datuk Malik Ibrahim atau Abdurrahim Bausir yang akrab disapa Mbah Datuk merupakan bangsawan asal Yaman, keturunan Bani Hashim. Beliau adalah wali besar yang berperan dalam menyebarkan Islam di Banyuwangi serta di Loloan, Jembrana, Bali. Datuk Ibrahim Bausir datang ke Nusantara sekitar tahun 1770 dan transit di Banyuwangi yang dulunya bernama Blambangan. Datuk kemudian memilih syiar Islam ke daerah Loloan, Bali karena penduduk daerah ini mayoritas masih beragama Hindu. Sekarang, di Loloan, mayoritas warganya beragama Islam. Meskipun dikenal sebagai pendakwah, Datuk Malik Ibrahim Bausir juga ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang dikisahkan oleh cucu keturunannya, sekaligus penjaga makam dari makam Datuk Malik Ibrahim, bahwa Syekh Datuk Malik Ibrahim juga ikut serta membela negara Indonesia dari penjajahan Belanda pada masa itu. Beliau juga ikut berperang di Aceh dengan para penjajah. Datuk Malik Ibrahim Bausir juga dikenal sangat sakti. Pernah dikatakan bahwa beliau bisa mengeluarkan karomah atau kekuatannya dengan hanya memutar-mutarkan sorban yang beliau pakai untuk melawan para penjajah Belanda pada masa itu. Tentu hal ini sedikit menyentil hati kita, karena yang kita tahu, jika Datuk Malik Ibrahim merupakan seorang bangsawan dari Yaman, namun beliau juga ikut berperang melawan penjajah, padahal beliau bukanlah pribumi. Oleh karena itu, kita wajib untuk berterima kasih serta terus-menerus mengingat jasa dari Datuk Malik Ibrahim Bausir ini sebagai media pembelajaran bagi kita untuk bisa menjaga bangsa ini dari para musuh ataupun yang lainnya, agar bangsa kita tidak terjajah kembali. Setelah mengunjungi makam Datuk Malik Ibrahim Bausir, kami melanjutkan perjalanan menuju makam pahlawan Banyuwangi
yang terletak berada di tengah kota. Makam pahlawan Banyuwangi ini merupakan tempat di mana para pahlawan yang telah gugur melawan penjajah dimakamkan. Di makam ini juga ada sebuah papan besar yang berisi nama-nama pahlawan yang gugur di medan perang. Selain itu, di makam ini juga ada tugu, yang mana tugu itu berbentuk seperti lengan manusia yang memegang sebuah tombak. Hal ini seperti menggambarkan bagaimana para pahlawan dulu yang berperang melawan penjajah hanya bersenjatakan tombak atau bambu runcing. Namun, karena ikhtiar, doa, dan semangat para pahlawan dalam melawan penjajah, akhirnya bangsa Indonesia bisa terbebas dari belenggu penjajah dan akhirnya Indonesia pun merdeka sampai saat ini. Kisah perjuangan para pahlawan Indonesia dalam merebut kembali tanah airnya harus selalu kita kenang dan dijadikan sebagai inspirasi. Perjuangan mereka telah mengajarkan kita tentang pentingnya nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Mari kita terus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih dengan susah payah. Mari kita wujudkan cita-cita para pahlawan, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.